Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran, saya ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Setelah Bapak amati, semua siswa hadir. Oke, baik. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas terkait jurnal yang ada dalam perusahaan manufaktur. Nah, sebelum itu Bapak ingin mengingatkan terlebih dahulu tentang kalian terkait materi pada minggu lalu. Nah, kalau kalian ingat-ingat materi pada minggu lalu itu membahas tentang apa sih? Ya, benar sekali. Pada minggu lalu kita itu membahas terkait dasar-dasar akuntansi perusahaan manufaktur. Dan setelah ini dilanjutkan dengan pembahasan jurnal-jurnal yang ada dalam akuntansi perusahaan manufaktur. Oke, sebelum itu Bapak ingin melihat seberapa paham kalian terkait materi akuntansi perusahaan manufaktur ini ya. Untuk itu Bapak sudah membuatkan kalian pretest. Mohon silahkan untuk dikerjakan selama 5 menit. Waktu sudah selesai ya. Oke, setelah dilihat-lihat, kalian itu belum sepenuhnya memahami materi terkait jurnal-jurnal apa saja yang akan dipaparkan dalam akuntansi perusahaan manufaktur. Oke. Bahkan untuk memahami jenis-jenisnya pun masih belum diketahui ya. Oke, Bapak izin menjelaskan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait jurnal-jurnal yang ada dalam akuntansi manufaktur. Nah, jurnal-jurnal yang ada dalam akuntansi manufaktur itu ada 1 jurnal umum dan 4 jurnal khusus. Nantinya kita akan mempelajari hal itu. Kita juga akan mempelajari terkait transaksi-transaksi apa aja yang terdapat dalam masing-masing jurnal tersebut. Halo teman-teman, selamat datang di dunia perusahaan manufaktur. Coba perhatikan pabrik ini. Ada proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang terjadi tanpa henti setiap harinya. Tentu saja, aktivitas produksi yang masif ini selalu diiringi dengan banyaknya dokumen transaksi. Ada tumpukan nota, faktur, kwitansi, dan resi yang terus masuk setiap hari ke meja bagian administrasi perusahaan. Untuk mencatatnya, kita menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum berfungsi sebagai wadah untuk transaksi spesifik yang tidak memiliki tempat di jurnal lain, seperti pencatatan retur barang, nota debit atau kredit, hingga penyusutan mesin pabrik. Namun, karena transaksi harian pabrik sangat banyak, kita butuh cara yang lebih efisien, yaitu menggunakan jurnal khusus. Ada 4 jenis jurnal khusus yang digunakan. Pertama, jurnal penerimaan kas untuk mencatat semua uang tunai yang masuk ke perusahaan. Kedua, jurnal pembelian. Digunakan setiap kali pabrik membeli bahan baku atau mesin secara kredit. Ketiga, jurnal penjualan, khusus untuk mencatat penjualan barang jadi kepada distributor secara kredit. Dan keempat, jurnal pengeluaran kas, yang mencatat setiap uang tunai yang keluar, seperti untuk pembayaran gaji buruh atau pelunasan utang ke supplier. Dengan mengelompokkan setiap transaksi ke dalam jurnal-jurnal ini, pekerjaan seorang akuntan di pabrik yang sibuk akan menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.
Kita tidak perlu lagi memposting transaksi yang berulang-ulang satu persatu setiap harinya ke buku besar, melainkan cukup menjumlahkan totalnya saja di akhir periode. Perpaduan yang tepat antara jurnal umum dan jurnal khusus tidak hanya akan memastikan laporan keuangan dan persediaan publik selalu terkendali dengan baik, tetapi juga memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan bisnis. Menguasai alur pencatatan ini adalah fondasi yang sangat penting bagi siapapun yang ingin mendalangi praktik akuntansi secara profesional. Nah, setelah kalian memahami terkait apa saja yang akan dipelajari dalam pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan dengan PPT ini tentang jurnal-jurnal yang ada dalam akuntansi manufaktur. Oke. Oke. Bapak kasih pengantar ya, jurnal-jurnal yang ada dalam akuntansi perusahaan manufaktur itu ada 5 jurnal, ada 1 jurnal umum dan 4 jurnal khusus. 4 jurnal khusus ini adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian. Kelima jurnal ini memiliki atau terdapat transaksi masing-masing dalam jurnalnya yang secara khusus untuk jurnal tersebut. Oke, jenis dan fungsi jurnal-jurnal dalam manufaktur itu masing-masing sudah ada fungsinya sendiri-sendiri. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang mengeluarkan atau mengurangi kas secara langsung. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas secara langsung, seperti pembelian secara langsung. Yang penting dalam transaksi ini itu dikeluarkan secara langsung, maka transaksi tersebut itu dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal penjualan. Jurnal ini khusus untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan secara kredit atau secara tidak langsung. Biasanya menggunakan termin atau biasanya buktinya itu berupa invoice. Itu merupakan contoh dari jenis transaksi jurnal penjualan. Terus yang keempat, jurnal pembelian. Nah, pada jurnal pembelian ini fungsinya adalah untuk mencatat transaksi pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan secara tidak langsung atau secara kredit. Jadi perusahaan itu membeli barang atau barang bahan baku atau bahan penolong atau apapun itu secara kredit. Itu dicatat dalam jurnal pembelian. Nah, jurnal terakhir yang kelima adalah jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk ke dalam 4 transaksi jurnal khusus tersebut. Jadi sisa-sisa transaksi yang tidak bisa dimasukkan dalam keempat jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal pembelian itu dicatat dalam jurnal umum. Oke, kita bahas satu-satu ya terkait jurnalnya. Jurnal yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, jurnal penerimaan kas itu jurnal yang dikhususkan untuk mencatat transaksi yang menambah kas secara langsung, kas secara tunai. Nah, umumnya transaksi yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas ini ada 3, yaitu yang pertama, penjualan produk jadi secara langsung atau secara tunai.
perusahaan tentunya punya kebijakan masing-masing untuk menjual produknya. Jikalau perusahaan tersebut menjual produknya secara langsung atau secara tunai, maka uang hasil dari penjualan tersebut akan langsung diterima atau ditambahkan di akun kas. Hal itu merupakan salah satu komponen transaksi jurnal penerimaan kas. Oke, yang kedua, ada transaksi penerimaan pelunasan piutang. Nah, ini ketika suatu perusahaan melakukan transaksi dengan customernya itu menggunakan termin atau pembelian secara kredit. Perusahaan memiliki piutang. Pada saat ini, customer ingin membayarkan utangnya. Nah, kas ini bertambah karena customer melunasi tagihan utangnya, maka kas tersebut penambahan pelunasan itu dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Oke, ketiga dan terakhir, jurnal penerimaan kas itu biasanya transaksinya yaitu penerimaan pinjaman bank. Ketika suatu perusahaan ingin menambah modal atau mengekspansi, menyebarluaskan usahanya, perusahaan tentunya memerlukan biaya yang besar. Pada saat yang bersamaan, perusahaan biasanya melakukan pinjaman bank, meminjam uang di bank untuk mengekspansi usahanya tersebut. Nah, ketika menerima pinjaman dari bank, uang kas dari bank bertambah, uang kas perusahaan bertambah, maka dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Oke, selanjutnya yakni jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini mencatat transaksi-transaksi yang membuat kas berkurang. Kas berkurang secara langsung. Nah, contoh transaksinya ada beragam. Dalam kasus ini, Bapak menyebutkan 4 transaksi. Transaksi yang pertama, jurnal pengeluaran kas digunakan saat perusahaan membayar gaji buruh pabrik. Tentunya perusahaan memiliki kewajiban, biaya atau beban masing-masing yang harus dikeluarkan. Seperti pembayaran gaji buruh pabrik ini, maka secara langsung akan mengurangi kas yang ada di perusahaan. Terus kedua, perusahaan mencatat transaksi jurnal pengeluaran kas ketika transaksi pembelian bahan baku secara tunai. Ketika perusahaan membeli bahan baku secara tunai dan ketika perusahaan melunasi atau membayar utang, itu akan secara langsung mengurangi kas yang ada dalam perusahaan tersebut. Nah, dalam contoh ketiga, transaksi pembayaran biaya beban lain-lain ini juga bisa dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas karena perusahaan membayarkan kewajiban lain-lain seperti asuransi, peralatan pabrik, biaya overhead itu memerlukan atau mengurangi kas secara langsung. Keempat dan terakhir, jurnal pengeluaran kas juga diperuntukkan untuk transaksi pelunasan utang. Diperuntukkan untuk pelunasan utang. Ketika suatu perusahaan melunasi utangnya, maka secara langsung kas dalam perusahaan tersebut akan berkurang. Ketiga, jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini diperuntukkan untuk transaksi yang diperuntukkan untuk transaksi perusahaan menjual produknya kepada customer, dan jurnal penjualan ini khusus untuk mencatat penjualan secara kredit. Customer tidak membayar langsung tapi menggunakan termin
atau biasanya dicatat dalam invoice. Transaksi dalam jurnal penjualan ini umumnya hanya satu, yaitu penjualan produk jadi menggunakan termin. Pada penjualan produk jadi menggunakan termin ini, customer tidak membeli barang secara cash, tapi dengan kredit. Itu perlu perusahaan catat dalam jurnal penjualan. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini umumnya transaksi yang ada dalam jurnal pembelian ini yaitu untuk mempermudah perusahaan mencatat barang-barang atau kewajiban-kewajiban yang dia bayarkan secara kredit atau secara tidak langsung lunas. Dalam kasusnya ada 3 contoh. Yang pertama, transaksi pembelian bahan baku secara kredit. Ketika perusahaan kehabisan bahan baku, dia bisa mensuplai kembali, merestock kembali bahan bakunya. Namun secara kredit ini perlu perusahaan catat dalam jurnal pembelian untuk mengetahui kewajiban-kewajiban utang perusahaan tersebut. Yang kedua, pembelian bahan penolong secara kredit. Ini juga perlu dicatat dalam jurnal pembelian agar perusahaan tahu kewajiban-kewajiban apa yang harus dibayar oleh perusahaan. Jikalau nanti perusahaan tidak mencatat tersebut, nantinya akan ada tagihan-tagihan yang harus dihadapi. Terus yang ketiga, yang terakhir, jurnal pembelian contoh transaksinya yaitu pembelian peralatan kantor secara kredit. Terus jurnal yang terakhir, yang kelima adalah jurnal umum. Jurnal umum ini diperuntukkan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat dalam kelima jurnal khusus. Apa saja sih transaksinya? Yang pertama retur pembelian atau penjualan. Yang kedua, pencatatan pemakaian bahan baku ke proses produksi. Retur pembelian atau penjualan ketika suatu perusahaan membeli suatu barang atau menjual suatu barang. Ketika barang yang dibeli atau dijualnya itu rusak, maka pihak pembeli bisa mengajukan retur penjualan. Nanti barang akan dikembalikan dan biaya untuk membeli barang tersebut akan dibayarkan di refund oleh penjual. Kedua, pencatatan pemakaian bahan baku ke proses produksi. Ketika suatu perusahaan memerintahkan untuk membuat suatu barang, dia akan mengeluarkan memo. Memo itu nanti akan dicatat dalam jurnal umum. Yang ketiga, ada jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang ada dalam satu periode. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pemakaian barang jadi dari pabrik ke gudang. Ini juga perlu dicatat dalam jurnal umum untuk mengetahui berapa barang jadi yang sudah dihasilkan, kemudian disetor ke gudang untuk melaksanakan produksi. Bapak kira kalian semua sudah paham ya terkait materi jurnal akuntansi perusahaan manufaktur itu. Untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian, Bapak akan mengirimkan post-test untuk kalian agar kalian juga bisa mengetahui dan mengukur seberapa pemahaman kalian terkait akuntansi manufaktur. Oke, dan untuk PR untuk kalian akan
Bapak bagi ke dalam beberapa kelompok, nanti Bapak akan membuat penugasan kelompok untuk mencatat transaksi jurnal umum dan jurnal khusus akuntansi perusahaan manufaktur ini dan dikumpulkan pada saat minggu depan. Oke, mungkin cukup itu pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa memberi manfaat lebih bagi kita. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.